Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat guru pembimbing Bapak Fitri Mas'adi serta teman-temanku yang aku sayangi dan aku banggakan. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mentakdirkan dan menciptakan makhluk penyayang yang menyayangi kita dan mengurus kita sejak kita membuka mata di alam dunia ini. Ya, tiada lain makhluk itu adalah ibu. Pada kesempatan kali ini saya akan berceramah tentang pentingnya berbakti kepada ibu. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berbicara tentang ibu, tentunya kita sering mendengar kisah tentang maling kundang. Ya, seorang pria yang dikutuk menjadi batu oleh ibunya sendiri karena dia tidak mengakui ibunya sendiri. Pada zaman sekarang ini, tidak ada anak yang benar-benar dikutuk menjadi batu. Tapi saya sedih, karena sekarang banyak sekali anak yang durhaka kepada ibunya. Mereka berani berbuat dosa kepada ibunya, berbohong, berkata kasar, dan tega berperilaku kasar kepada orang tuanya sendiri. Padahal ibu dengan sabar dan ikhlas mengandung kita selama 9 bulan, menahan rasa sakitnya melahirkan, menyusui, dan membesarkan kita dari bayi hingga dewasa seperti ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman dalam Qur'annya surah Al-Luqman ayat 14, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua ibu dan bapakmu, ibunya yang telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kedua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah tempat kembalimu. Quran Surah Al-Luqman ayat 14. Ibulah yang merawat kita dari bayi balita hingga dewasa pun kasih sayangnya tidak akan pernah hilang. Karena pengorbanannya yang begitu besar inilah kita sebagai anak wajib menyayangi lebih dari kita menyayangi orang lain. Teman-temanku yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahulu ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa yang berhak menerima pelayanan dan persahabatanku?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Ibumu, ibumu, ibumu, kemudian ayahmu, kemudian orang yang paling dekat denganmu, dan orang yang paling dekat denganmu." Di antara keajaiban syariat Islam itu adalah Islam memerintahkan kita untuk selalu berbuat baik kepada ibu kita meskipun ia musyrik. Sebagaimana yang ditanyakan oleh Asma binti Abu Bakar kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hubungannya dengan ibunya yang musyrik. Maka Rasulullah pun bersabda, "Ya, tetaplah kamu menjalin silaturahmi dengan ibumu." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Keberadaan ibu yang telah diperhatikan oleh Islam dengan penuh perhatian ini dan yang telah diberikan hak-haknya sebagai ibu, maka ibu pun mempunyai kewajiban, yakni mendidik anaknya dengan menanamkan nilai-nilai kemuliaan dan menjauhkan mereka dari segala kerendahan. Membiasakan mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendorong mereka untuk terus mendukung kebenaran dan tidak menghalang-halangi mereka untuk turut berjihad hanya karena mengikuti perasaan keibuan dalam hatinya. Justru sebaliknya, ibu harus memenangkan seruan kebenaran daripada seruan perasaan. Karena itu, ada kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua. Yang pertama adalah taat dan berbakti kepada orang tua. Selama mereka tidak memerintah kita terhadap kemusyrikan, kita wajib menjaga tata krama dan menyayanginya. Yang kedua adalah mendoakan orang tua. Sebagaimana doa orang tua adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Yang ketiga adalah menjaga ucapan kita agar tetap sopan. Biasakan untuk berbicara lembut terhadap orang tua. Jangan membentak, jangan menolak ketika diperintah. Jika tidak bisa, katakan dengan baik alasannya dan jangan menggerutu. Itulah beberapa pedoman kita untuk berbuat baik kepada orang tua, terutama ibu. Mudah-mudahan kita, ibu-ibu kita, ayah-ayah kita, dan saudara-saudara kita bersaudara dalam keimanan dan ketakwaan sehingga dipertemukan di surganya Allah dan atas ridhonya. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.